kecerdasan pola pikirnya, bagaimana cara supaya saya lepas dari himpitan ekonomi, supaya hutang-hutang saya bisa lunas, supaya saya itu bisa hidup kaya. Jadi sebuah pencerahan itu nggak bisa kalau kita cari dengan ini kecerdasan, nggak bisa. Jadi harus dicari dengan kesadaran diri, kemudian Tuhan akan menggerakkan dari pola pikir maupun dari kesadarannya. Gitu. Jadi orang yang sudah kembali ke dalam kesadarannya, ya jangan heran kalau dia itu banyak mendapatkan keberuntungan, banyak mendapatkan ketenangan. Untuk mendapatkan sebuah kesadaran diri, apakah harus berguru atau kita bisa mencarinya sendiri? Pada hakikatnya, manusia itu dilahirkan di dunia diberikan dua senjata. Yang pertama adalah akal yang sehat, yang kedua adalah kepekaan rasa ataupun sebuah kesadaran. Sejauh ini kan Sragen TV ini sering melakukan penelusuran ataupun menelisik tempat-tempat yang angker, sebuah petilasan, tempat-tempat pesugihan maupun tempat-tempat winyit yang lainnya. Banyak sekali saya jumpai di kolom komentar menanyakan fakta dari tempat-tempat tersebut. Apakah betul tempat itu merupakan sebuah tempat pesugihan? Bahkan yang terakhir ini ada yang mencari sebuah pesugihan instan. Semuanya berhubungan dengan yang namanya himpitan ekonomi. Nah, kalau menurut Sragen TV, untuk masalah rezeki sendiri itu pandangannya seperti apa? Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya Mbak Ai, karena saya sambil merokok. Kalau nggak sambil merokok, saya nggak bisa mikir. Jih, monggo. Ya, kunci rezeki ini menurut pandangan saya itu ada di dalam diri masing-masing. Jadi bagaimana caranya membuat Tuhan semesta itu percaya dengan kita. Itu. Jadi kuncinya adalah itu. Perihal berkenaan dengan orang-orang yang ingin mencari pesugihan instan, itu ya buat orang-orang yang memang sudah sempit di dalam pemikiran ataupun bisa diartikan orang-orang yang sudah frustasi. Jadi sudah mentok sana-sini, sudah mentok. Tidak sedikit yang mereka itu mencari informasi dari saya ingin mendapatkan pesugihan instan gitu. Tapi karena adanya video-video dari Sragen TV ini berkaitan tentang nguri-nguri budaya ataupun pelestarian budaya dan selalu mengagungkan tentang nilai-nilai berketuhanan. Jadi kendati pun seandainya saya tahu, juga tidak akan pernah saya ungkapkan berkenaan dengan tentang pesugihan instan gitu. Jadi ya kuncinya itu di dalam diri sendiri. Bagaimana cara kita membuat Tuhan percaya dengan kita gitu. Nah, untuk mencapai fase itu, apakah ada cara-cara khusus agar bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan? Ya, banyak orang yang dijebleskan atau mungkin dalam fase terendah itu ya dari tahapan ekonomi. Terkadang Tuhan itu memberikan kesulitan itu karena memiliki maksud. Jadi orang yang sedang dalam keadaan terpojok itu sebetulnya ada di antara mereka itu harusnya lebih dekat dengan hidayahnya. Itu sudah pasti. Jadi yang bisa mencari jawabannya adalah kesadaran diri sendiri. Jadi seseorang yang hanya mengandalkan kecerdasan otaknya, kecerdasan pola pikirnya, bagaimana cara supaya saya lepas dari himpitan ekonomi, supaya hutang-hutang saya bisa lunas, supaya saya itu bisa hidup kaya, ya maka untuk menempuh jalur kepercayaan dari Tuhan ini sangat tidak memenuhi syarat. Jadi buat orang yang memang ingin mencari solusi pasti, ya buktikan kepada Tuhan dengan kesadarannya. Karena pada hakikatnya manusia itu dilahirkan di dunia diberikan dua
senjata. Yang pertama adalah akal yang sehat, yang kedua adalah kepekaan rasa ataupun sebuah kesadaran. Jadi, jikalau selalu menuruti akalnya, rasanya tidak digunakan, kesadarannya tidak digunakan, ya akhirnya jadi rame dan bingung sendiri. Gitu. Jadi, sudut pandang dari pemikiran itu harus nurut dengan kesadarannya. Kuncinya itu. Untuk mendapatkan sebuah kesadaran diri, apakah harus berguru atau kita bisa mencarinya sendiri? Yang harus dilakukan adalah merenung, mengamat-ngamati pola pikir dengan kesadaran. Jadi kesadaran itu letaknya ada di mana? Jadi di sini. Ketika kita merasa bersalah dengan orang lain, otomatis kan kita merasa memiliki salah dengan orang tersebut. Letaknya ada di mana? Ya itu bisa dirasakan terhadap diri masing-masing gitu. Atau mungkin kita pada saat merasa bahagia, rasa bahagia itu di dalam diri kita ini berada di sebelah mana sih? Kalau saya ada di sekitar areal dada. Ketika saya sakit hati dengan seseorang, ketika itu ya, saya merasakan di sini nyesek. Saya merasakan bahagia, di sini pun saya bahagia. Dan saya dapat mengamati pola pikir saya ini yang berkecamuk. Itu juga saya merasakan dari dalam dada. Jadi kesadaran saya itu saya rasakan di dalam dada. Walaupun ada argumen-argumen kesadaran itu tidak bisa diprotek gitu. Tapi ya cobalah. Ketika seseorang mengalami rasa bersalah, Mbak E pernah nggak mengalami itu? Pernah? Nah, rasanya di sebelah mana? Ada di dada sih. Ada di dada ya. Nah itu makanya beda sudut pandang, beda juga di dalam menafsirkan perihal tersebut gitu. Ya sudah itu saja. Jadi mengawas-ngawasi pikiran setelah tahu pola kerja pikiran itu seperti apa, ya sudah terdiam. Nanti Tuhan akan mengarahkan. Gitu. Jadi sebuah pencerahan itu nggak bisa kalau kita cari dengan ini kecerdasan. Nggak bisa. Jadi harus dicari dengan kesadaran diri, kemudian Tuhan akan menggerakkan dari pola pikir maupun dari kesadarannya. Gitu. Jadi orang yang sudah kembali ke dalam kesadarannya, ya jangan heran kalau dia itu banyak mendapatkan keberuntungan, banyak mendapatkan ketenangan. Jadi untuk mendapatkan kesadaran ini bisa ditempuh dengan cara duduk merenung, atau mungkin bermeditasi, bersemedi, bahkan tidak melakukan apapun, itu bisa. Yang penting mengamat-ngamati pola kerja pikiran kita. Nah, seperti itu maka nanti akan mendapatkan pencerahan sendiri dari Tuhan semesta alam. Nah, masalahnya di era zaman sekarang ini, ketika seseorang mengalami sebuah himpitan ekonomi ataupun sebuah tekanan dalam hidupnya seperti kelilit hutang, kemudian ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, nah itu kan tidak mungkin ataupun sulit gitu ya untuk bisa berpikir jernih gitu. Yang dia pikirkan pasti selalu bagaimana dia bisa keluar dari permasalahan itu secepat mungkin. Nah itu mungkin ada pencerahan sedikit untuk teman-teman yang mengalami hal itu. Buat seorang pelaku spiritual, orang yang mengalami pada fase-fase tersebut, itu adalah sebuah alternatif yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, kalau dalam pandangan saya, kalau memang ingin sukses gitu ya, Tuhan itu kan sudah memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Jadi, kalau mau seperti itu terus, ya maka jadilah seperti itu terus. Tapi kalau mau melakukan sesuatu, ya kalau baik-baik sekalian, kalau buruk-buruk sekalian, ya menurut saya solusinya itu yang terbaik. Tapi ingat, karena manusia itu diberikan kesadaran. Jadi kesadaran itu nanti yang akan menanggung segalanya. Karena di dalam diri manusia itu hanya ada baik dan buruk. Jadi
Tidak bisa manusia itu hanya memiliki sifat baik saja. Manusia memiliki sifat buruk saja akan lebih parah pula. Jadi antara sifat baik dan buruk, Tuhan harus menanamkan pada setiap diri manusia. Dan kesadaran itulah yang berkewajiban untuk mengendalikan semuanya. Ketika sudah mengetahui, jika ingin mencari solusi daripada sebuah kesulitan itu, ya kalau mau berbuat baik sekalian. Jadi buktikan terhadap Tuhan. Kalau mau berbuat buruk, sekalian aja berbuat buruk, buktikan sama Tuhan. Tapi ingat, resiko ditanggung oleh penumpang. Gitu. Jadi ya saya sangat menganjurkan untuk orang-orang yang sedang dalam tekanan itu sebaiknya jangan menuruti sebuah kecerdasan pemikiran. Orang yang sudah dibenturkan dengan persoalan sampai dia pada tahap terendah, bahkan sampai tidak mampu berbuat apapun. Tuhan itu sebetulnya memiliki maksud, maka jangan gunakan kecerdasan, gunakanlah kesadaran. Karena sebuah alternatif tersebut akan mengantarkan ke dalam sebuah hidayahnya. Dengan kesadaran itu, maka seseorang akan mendapatkan solusi daripada semuanya. Karena penderitaan itu bermula dari pola kerja pikir manusia itu sendiri. Dan pola pikir manusia itu sendirilah yang membuat keruh suasana. Wah, sangat menarik sekali ya. Terdapat solusi untuk teman-teman semua yang memiliki masalah himpitan ekonomi ataupun permasalahan yang lainnya. Terima kasih Mas Rakin TV